Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan buat kami semuanya. Dan terima kasih karena Engkau sayang kepada kami semua. Terima kasih kalau kami boleh kumpul bareng-bareng untuk belajar apa artinya menjadi pengikut Kristus. Kalau kami disayang oleh Tuhan, kami mau belajar menyayangi lebih banyak. Kami mau belajar hidup seperti Kristus, tangan kami seperti Kristus, mata kami seperti Kristus. Kami ingin seperti Kristus. Kami ingin jadikan Kristus menjadi model terbaik bagaimana kami menjalani hidup kami sebagai murid-Mu Tuhan. Karena Tuhan, kami berdoa, biarlah pada hari ini Engkau menyapa kami lagi, mengajar kami lagi, menguatkan kami lagi. Supaya pada waktu kami keluar dari tempat ini, kami menjadi seperti Kristus di tengah-tengah dunia yang menderita. Bicara pada kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, saya mau meminta saudara-saudara, mata saudara coba dibuka yang lebar. Lalu saudara coba cari sekeliling saudara yang sedang duduk sendirian. Yang gak ada temennya. Bolehkah ada yang membantu menemani minimal di sampingnya? Yang datang suami istri, nanti jangan tinggalkan istri atau suami ya. Tapi saudara perhatikan ada orang yang lagi duduk sendiri. Saudara temani. Ada? Saya nggak akan mulai sebelum ada masih menemukan satu orang atau dua orang yang duduknya sendirian, di sampingnya nggak ada siapa-siapa. Yang di atas, jangan biarkan duduk sendirian. Oke. Udah semua ya? Oke, kita mulai. Hari ini kita mau bicara mengenai home church. Kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan memanggil gereja. Lalu kita mulai akan berpikir, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Elion adalah sesuatu yang bukan saja melakukan kehendak Tuhan, tetapi mungkin bertentangan dengan apa yang Tuhan mau sebagai gereja. Jadi hari ini kita akan coba lihat tentang ini. Lalu saya memberi garis bawah kecil, when aliens show up in the daily suffering of others. Ketika Elion hadir di tengah-tengah dunia yang menderita. Saudara kalau punya Alkitab, mari kita akan belajar sama-sama. Saya mohon maaf kalau nanti ada beberapa gambar yang mungkin tidak terlalu nyaman buat saudara karena agak ngeri. Saudara boleh tutup mata sambil ngintip-ngintip ya. Oke, kita akan buka firman Tuhan. Kalau sudah punya Alkitab, kita buka Matius pasal 7, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Suara keras, 1, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Jadi saudara, ini adalah ayat pasal 7. Dan pasal 7 ini adalah akhir dari pasal 5 sampai pasal 7. Yaitu ketika Yesus berkhotbah di bukit dan membuat orang begitu takjub. Lalu setelah selesai khotbah itu, diakhiri dengan Matius pasal 7 ini. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Matius pasal 8, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi saudara-saudara, Matius pasal 5 dan sampai pasal 7 adalah khotbah terkenal Yesus di bukit dan membuat orang terpukau-pukau mendengar khotbahnya. Lalu Matius pasal 7 diakhiri dengan orang menjadi takjub dan banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Nggak ada yang salah di sini. Problemnya adalah Matius pasal 8 dimulai
ketika Yesus selesai berkhotbah, Alkitab mengatakan dia turun dari bukit itu, dan orang pertama yang dia jumpai adalah si kusta. Jadi kira-kira itu frame-nya yang kita akan bahas hari ini. Saudara-saudara, kita akan bicara mengenai home church. Kita akan bicara mengenai apa sih artinya kita dipanggil menjadi gereja. Saya memulai dengan sebuah kutipan, Christians cannot be light in the dark world without showing up, bukan showing off. Saudara, gereja yang showing off, gereja yang pamer adalah gereja yang berpikir bahwa menjadi besar dan menjadi banyak adalah target utamanya. Tapi kalau saudara mengatakan itu menjadi target utama, Yesus adalah orang yang paling gagal memuridkan. Karena muridnya cuma 12, lalu kemudian dilanjutkan dengan jumlah yang sedikit. Tetapi hari ini kita mau belajar dari Mike Mobley mengatakan Christian, orang Kristen tidak mungkin jadi terang kalau dia tidak show up, dia tidak muncul. Dia muncul di tempat yang terang. Bukan. Terang hanya muncul di tempat yang gelap. Kalau terang muncul di tempat yang terang, dia tidak ada gunanya. Nah, hari ini kita mau coba pikirkan apakah Elion ada gunanya? Ada. Karena jangan-jangan kalau Elion pun tutup dan kita semuanya harus pindah, kita dengan mudah mencari gereja, menemukan gereja yang sama dengan Elion. Pertanyaannya adalah begini, kenapa Elion mesti tetap harus ada? Sebab problemnya adalah jangan-jangan kita menjadi orang yang gereja yang showing off, bukan showing up. Saudara, saya ingin memulai khotbah hari ini dengan sebuah kisah tentang Mesir. Saudara pernah ke Mesir? Jadi budak di situ. Di Mesir tempatnya bagus. Saya nggak pernah tahu karena yang saya lihat cuma di internet. Di Kairo tempat-tempat wisatanya adalah tempat-tempat bangunan tua yang sangat menarik. Tapi ada satu tempat yang namanya Mansheya Nasir, adalah tempat yang tidak diinginkan orang karena tempat ini disebut dengan garbage city terbesar di dunia. Setiap hari tempat ini, kota ini, Mansheya Nasir harus menampung 3.000 ton sampah. Dan 3.000 ton sampah itu ditempatkan di sebuah kota yang sudah dibayangkan akan menjadi kota terlupakan, Mansheya Nasir. Di situ hiduplah 300 orang dari suku namanya suku Zabalen. Suku ini dianggap tidak ada, karena suku ini adalah suku pecandu, jangkis, miskin, tidak ada gunanya, dan terlupakan. Maka kemudian pemerintah memutuskan untuk mengambil tanah mereka untuk menjadi tempat sampah terbesar di dunia, 3.000 ton tiap hari. Kalau saudara pernah ke Putih, pasti tahu rasanya, ada cium bau tikus mati, kucing mati, bau bangkai yang menyengat. Di mana-mana lalat. Lalu kemudian di tempat yang mengerikan itu orang-orang mulai berdatangan dari 300 orang suku Zabalen, kemudian beranak pinak, ada orang-orang dari suku lain datang dan mulai bekerja di tengah-tengah sampah itu. Lalu terjadi situasi sosial yang buruk karena pada waktu itu tempat ini menjadi tempat pusat narkotika kota Kairo. Orang mau beli, orang mau jual, orang mau pakai, tempat ini tidak ada law-nya, tidak ada hukumnya. Tidak ada saluran air, tidak ada listrik, dianggap tidak ada. Tapi ada seorang wartawan yang namanya Ferahat Ibrahim kemudian memutuskan datang ke tempat itu untuk membuat investigasi. Awalnya untuk sebuah surat kabar, untuk majalah. Tapi kemudian hatinya tertambat kepada jiwa. Ferahat Ibrahim adalah seorang Kristen yang selalu berpikir, di dalam buku biografinya mengatakan, aku cuma pengen menjadi seperti Kristus kecil di tengah-tengah dunia yang besar ini. Lalu saudara-saudara, ketika dia datang, dia membuat perubahan besar sekali hanya karena dia mendampingi orang-orang yang dianggap sampah ini. Lalu tiba-tiba saudara, bertahun-tahun kemudian ada perubahan yang terjadi dari tempat yang penuh dengan sampah di awalnya. Kemudian kota ini menjadi kota yang sangat teratur, dan kota ini, saudara-saudara, recycle di tempat ini 92% dari sampah ini berhasil di recycle. Ada sampah-sampah sisa sedikit saja. Lalu kemudian orang kalau mau jalan, saudara-saudara, rutenya adalah orang akan ketemu sampah yang besar, karena sampah ini akan di-drop tiap hari oleh pemerintah Mesir. Lalu di tempat yang penuh sampah itu kita jalan beberapa waktu kemudian kita akan lihat kota-kota yang sederhana ini, kota yang warna-warni bangunannya. Dan tidak lama kemudian waktu kita sampai di ujung dari kota itu kita menemukan sebuah gereja. Dan gereja ini adalah gereja yang kemudian, saudara, gereja ini bisa menampung 20.000 orang.
Gereja ini bisa menampung 20.000 orang karena di tempat itu suku Sabalen tiba-tiba berubah menjadi sekitar 60.000. Dari 60.000 suku Sabalen, 50.000 lebih adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus lewat pelayanan gereja ini. Dan pelayanan gereja ini dimulai dari seorang muda sederhana namanya Ferhat Ibrahim. Saudara, kalau masuk ke sana, saudara dipaksa untuk melewati sebuah tempat yang bau sekali. Supaya pada waktu saudara mau ke gereja itu, saudara akan menemukan bahwa gereja itu akan hanya ada karena ada tempat-tempat terbuang ini. Saudara, gereja Elion ada untuk apa? Karena jangan-jangan gereja Elion ditempatkan di sini hanya sebagai tempat pertunjukan. Orang-orang datang berbondong-bondong setiap hari Minggu untuk mendengar pertunjukan dari para pengkhotbah-pengkhotbah. Pertunjukan musik yang bagus. Hanya sedikit orang yang kemudian memutuskan untuk menggunakan spiritual gift-nya untuk melayani. Saudara, yang melayani di sini jumlahnya sedikit. Hanya orang-orang yang tertentu saja dan orang-orang tertentu saja menggunakan spiritual gift-nya. Pertanyaannya, di mana yang lain? Saudara-saudara, gereja ini buka 24 jam. Yang membuat gereja ini unik bukan karena ibadahnya banyak, ibadahnya cuma satu kali. Tetapi yang membuat gereja ini unik sekali karena gereja ini punya semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia punya klinik, dia punya sekolah untuk orang-orang buta, dia punya sekolah untuk orang-orang tuli. Tempat ini menjawab pergumulan dari kota terlupakan. Saudara, pada waktu kita bicara mengenai gereja, saudara-saudara, kita sedang bicara mengenai sesuatu yang sangat serius. Sebab gereja adalah satu-satunya alat Tuhan untuk mengasihi dunia. Kalau gereja tidak bekerja, Tuhan tidak bisa bekerja. Tuhan tidak punya plan B. Tuhan tidak punya cara lain untuk menjangkau dunia yang sakit ini, yang mengerikan penderitaannya ini kalau gereja tidak bergerak. Sebab Tuhan tidak punya plan B. Sekarang pertanyaannya begini, saudara. Waktu kita mulai lihat Alkitab, lalu kita mulai lihat ciri-ciri gereja yang diinginkan oleh Tuhan dalam Alkitab. Pertanyaannya, apakah Elion termasuk di dalam gereja yang ada di hatinya Tuhan? Karena jangan-jangan sudah menyimpang jauh, saudara-saudara. Jangan-jangan Elion sudah tidak berfungsi seperti yang Tuhan mau. Saudara, gereja, hari ini kita bicara mengenai home church. Waktu kita bicara mengenai church, saudara, kita bicara mengenai orang, kita bukan bicara mengenai gedung yang bagus ini. Kita bicara mengenai orang yang dimasukkan di rumah yang terang. Lalu setelah orang itu masuk ke rumah yang terang, orang-orang yang ada dalam rumah yang terang itu akan membuka pintu supaya orang yang ada dalam gelap itu masuk ke rumah yang terang itu. Tetapi pintu itu mesti dibuka. Orang yang di dalam terang tidak menikmati terang dengan orang yang terang karena akan terlalu silau. Orang yang ada dalam terang harus keluar ke tempat yang gelap mencari orang untuk dibawa masuk ke terang. Itu yang disebut dengan eklesia. Itu yang disebut dengan gereja. Itu yang disebut dengan kurios atau kuriokos, milik Tuhan. Tetapi waktu kita bicara mengenai gereja, kita juga bicara mengenai home. Home adalah tempat, bukan rumah. Tapi home adalah tempat kita dicintai dan diterima apa adanya. Tempat pada waktu kita menderita ada orang menghapus air mata kita. Waktu kita mulai gemeter, gak berani berdiri, ada orang membantu pegang tangan kita. Yang disebut dengan home church adalah orang yang dipanggil keluar, membuka pintu rumahnya, mengundang orang lain untuk berkisah. Tempat semua orang merasa berharga dan semua orang tahu your story matters to everyone. Saudara-saudara, kita punya kisah masing-masing. Tetapi berapa banyak orang tahu kisah kita? Berapa banyak orang tahu kisah kita dan menangis bersama dengan kita? Problemnya adalah kalau saudara lihat dari survei Barna Institute, saudara-saudara, 93% orang yang datang ke gereja nggak pernah cerita apa-apa tentang pergumulannya. Itu artinya hanya 7% orang menikmati gereja. 93% adalah orang yang datang menikmati pertunjukan lalu pulang dengan hampa. Tidak punya siapa-siapa. Saudara-saudara harus pastikan kalau tiap kali hari Minggu, saudara tidak boleh ada satupun jemaat yang duduk sendirian. Kalau saudara datang dengan keluarga, berpencarlah menemani mereka yang duduk sendirian. Saudara, gereja punya keunikan besar sekali. Saudara-saudara, kalau saudara lihat gereja yang saya pernah cerita namanya gereja Santa Boniface. Gereja ini adalah gereja yang mengagumkan sekali karena gereja ini nggak punya pintu. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel, gereja ini membuat sebuah perubahan besar. Perubahannya adalah
gereja itu tidak akan pernah berhenti beroperasi 24 jam. Beberapa tahun yang lalu gereja ini membuka pintu bagi homeless itu mulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Sebab jam 7 pagi mereka punya misa. Setelah jam 6 pagi selesai, semua homeless ini akan membersihkan gereja. Lalu kemudian orang-orang akan datang beribadah jam 7 pagi. Beberapa hari yang lalu saya membaca artikel gereja ini mengubah semua strukturnya dan mengatakan gereja ini buka buat homeless selama 24 jam. Ketika ada orang beribadah di depan, ada orang ngorok di belakang. Ketika ada orang yang sedang berdoa di depan, di belakang ada bau yang menyengat orang yang belum mandi. Pendetanya namanya Louis Vitale mengatakan begini, suara ngorok itu seperti musik penuh kedamaian dari surga untuk hati yang gelisah. Dan kita semua diundang Tuhan untuk memahami dimensi lain kasih Allah. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang hancur. Saudara, apakah gereja masih berpikir bahwa Tuhan mencintai orang-orang yang hancur? Kalau kita masih berpikir Tuhan mencintai orang hancur, maka kita nggak jauh dari orang-orang yang hidupnya hancur. Sacred Ship Church Santa Boniface ini adalah shelter for the shame of the city. Semua orang yang dipermalukan oleh dunia, oleh kota itu bersembunyi di tempat itu. Saudara-saudara, gereja harus menjadi tanduk keselamatan dalam konsep Alkitab. Setiap kali mereka dalam kondisi ketakutan karena dosa besar, karena penderitaan, mereka tahu kemana mereka pergi. Maka gereja tidak boleh hanya menulis jam ibadah. Sebab kalau jam ibadah saja, gereja ini terlalu banyak menghabiskan uang untuk bangunan bagus seperti ini. Saudara, gereja harus membuka pintunya bagi mereka yang sedang terluka. Konsepnya adalah Tuhan yang kita baca dalam Alkitab. Berulang-ulang saya mengutip bagian ini, saudara. Jauh sebelum gereja punya mimbar dan altar, gereja punya dapur, meja makan, persediaan roti yang cukup bagi yang lapar, rumah untuk berlindung, dan kasih yang cukup untuk dibagikan kepada semua yang datang. Sebelum orang punya mimbar, sebelum ini menjadi fokus pertunjukan gereja dalam tanda kutip, gereja hanya punya meja makan. Perjamuan kudus dilakukan di meja makan. Tuhan Yesus tidak buat perjamuan kudus dalam bentuk ritual di bait Allah, di meja makan. Tempat orang-orang dicintai. Saudara, kami melayani di Papua sejak 2013. Melayani anak-anak yang tidak pernah tahu rasanya punya papa dan mama. Kami punya banyak teori bagaimana cara melayani mereka. Tetapi kami tidak ketemu satupun cara melayani mereka dengan efektif. Kecuali mulai membuka pintu dan menyediakan meja makan bagi mereka. Saudara, kami melayani anak-anak Papua yang di Jogja. Ada 17.000 orang di sana. Beberapa di antaranya kami ketemukan dengan muka pucat, dengan perut lapar. Lalu waktu meja mulai dibuka, anak-anak ini menangis. Bukan karena makannya, tapi karena mereka tahu ada yang peduli. Saudara, sebelum gereja punya mimbar yang seringkali kita jadikan berhala ini, karena jangan-jangan ini berhala. Jangan-jangan pengkhotbah bagus itu berhala. Jangan-jangan kita pikir itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan ada di tempat-tempat tersembunyi yang jangan-jangan kita nggak pernah lihat. Saudara, apakah kita datang tiap minggu untuk menyaksikan pertunjukan? Ini pertunjukan, saudara. Karena begitu banyak orang hanya duduk, tetapi tidak menggunakan karunia rohaninya untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, gereja adalah sekumpulan orang yang mencintai Yesus dan mencintai satu sama lain. Ini perintahnya Tuhan, supaya kita saling mengasihi sebagai tanda kita murid Kristus. Lebih dari keluarga, kita ini satu tubuh. Kamu adalah lenganku, kamu adalah mataku, jadi aku akan melindungimu. Setiap luka yang kamu alami adalah luka bagiku, luka bagiku. Karena jangan-jangan kita baru tahu teman kita kena kanker jauh setelah dia hampir meninggal dunia. Jangan-jangan mereka yang bergumul dengan kanker bukan karena mereka tidak punya jalan lain, tetapi mereka tidak punya biaya untuk berangkat ke dokter. Dan kita terlambat tahu ketika ada teman yang mau bercerai. Karena kita baru tahu di ujungnya. Saudara-saudara, kita adalah tubuh. Dan ketika ada luka, itu adalah lukaku. Dan kita semuanya dipanggil Tuhan untuk mendewasakan tubuh ini bareng-bareng. Nggak bisa cuma 7% orang-orang dalam gereja yang bekerja dengan spiritual gift-nya masing-masing.
Kita pergi, diutus. Tapi kenyataannya tidak begitu, saudara-saudara. Saya mencatat minimal 5 cerita yang diceritakan kepada saya. Seorang anak namanya Edo, anak jalanan, yang masuk ke gereja dengan kemeja lusuh. Lalu dia berdiri, dia kaget dia duduk di antara orang-orang yang berbaju rapi, bagus. Dan dia duduk sendirian di pojok ruangan itu, mendengar khotbah yang tidak nyambung dengan hidupnya yang menderita. Dan dia pulang dan memutuskan tidak mau ke gereja lagi. Ini kisah nyata. Atau seorang namanya Rita, seorang pelacur yang kami layani. Dia masuk ke gereja, dia nangis terseduh-seduh, dia dilayani, dia dicatat namanya, alamatnya dicatat, nomor HP-nya dicatat. Tetapi dia tidak pernah dikunjungi sebab dia tinggal persis di perkampungan para pelacur. Sumar, seorang yang kecanduan narkoba, dia datang ke gereja dengan gelisah, tubuhnya nggak bisa dikontrol, air matanya keluar terus, kakinya terus bergerak, dia nggak bisa diam dalam ibadah. Pengurus mendatangi dia dan pengurus meminta dia mundur, pindah ke tempat duduk paling belakang supaya dia tidak mengganggu yang lain. Dia kembali keluar dari gereja ini dengan hati yang hancur karena dia tahu ini bukan tempatku diterima. Seorang anak namanya Tia, seorang yang papanya meninggalkan dia, mamanya depresi dan anak ini depresi, datang ke gereja minta pertolongan dari seorang pendeta, umurnya 14 tahun Tia. Lalu kemudian dia diterima di rumah pendeta itu, diberi sekolah, diberi makan, dihidupkan. Lalu kemudian satu malam pendeta ini masuk ke dalam kamarnya, membuka bajunya, memperkosa Tia 14 tahun, seorang anak di Surabaya. Atau seorang namanya Denny yang tidak jadi ke gereja berkali-kali, setiap kali saya mengajak dia pergi. Dan dia bilang, aku nggak punya sepatu kakak. Saya belikan dia sepatu. Kamu minta sepatu merek apa, saya belikan. Lalu dia pilih satu warna di satu mall, kami belikan. Lalu kemudian dia datang ke gereja. Tapi kali ini dia datang dengan perasaan tidak diterima. Beberapa minggu kemudian dia tidak datang lagi ke gereja. Dan dia bilang begini, sepatuku bagus, tetapi bajuku tidak. Dan aku sendirian. Gereja bukan untukku. Apakah gerejaku adalah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Apakah gereja untuk para perampok, pencuri? Sebab di bait Allah di zaman perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada tempat bagi pencuri dan pemerkosa kecuali Tuhan Yesus duduk di luar bait Allah dan melayani mereka. Kalau kita murid Kristus, apakah kita sama seperti dia? 93% orang yang datang ke gereja tidak pernah merasa bahwa gereja itu relevan. Sebab mereka nggak pernah cerita apa-apa. Sudah. Bagaimana orang tahu pergumulannya kalau tiap hari orang datang ke gereja itu seperti bioskop. Kita datang melihat, kita jadi penonton dan fokusnya adalah panggung dan hiburan ini. Menjadi monolog karena yang ngomong saya bukan saudara. Padahal yang paling penting adalah cerita-cerita saudara. Dan ada tawaran seorang waktu kita datang ke gereja, ada orang yang mencolek kita dan mengatakan, kamu tinggal di mana? Apa yang bisa saya bantu? Bolehkah minggu depan aku datang ke rumahmu? Dan jangan-jangan kamu punya utang yang tidak terselesaikan. Jangan-jangan kamu baru dipukul suamimu atau istrimu meninggalkan kamu dan kamu sendirian. Aku mau datang ke rumahmu. Saudara, gereja masihkah relevan kalau 93% orang tidak terlibat di dalamnya? Kalau kemudian orang-orang yang dengan rasa sakit ini terpaksa harus mencari tempat lain yang disebut dengan global industry, penghilang rasa sakit. Tiap hari ada 14 miliar dosis obat penenang, narkotika yang disuntikkan, 200 juta orang mati tiap tahun. Mekanisme otak ini mengatakan menolak rasa sakit. Kalau saudara lebih lanjut melihat prosentase orang-orang yang mati bunuh diri. Dari 1,2 juta orang mati bunuh diri setiap tahun, 800 ribu diantaranya adalah generasi Z. Di bawah usia 20 tahun. 800 diantaranya adalah 2/3 kematian karena bunuh diri di dunia ini adalah mereka yang dari generasi Z. Dan sudah tahukah generasi Z adalah generasi yang tiap tahun ada 1 juta meninggalkan gereja. Ada 1 juta generasi Z yang kira-kira usianya sampai 18 tahun, dari 0 sampai 18 tahun ini yang meninggalkan gereja karena mereka merasa bahwa gereja sudah tidak relevan. Atau sudah dengar cerita tentang beberapa orang, ada satu orang namanya Vika, ditemukan oleh seorang teman yang terlibat dalam pelayanan menolong mereka yang diperdagangkan, human trafficking. Saya dengan istri membantu dalam pemulihan, konseling pemulihan.
Kalau saya mau datang ke safe house, saudara-saudara, saya perlu memarkir motor saya di satu tempat, entah di Indomaret, entah di tempat yang lain. Lalu kemudian saya akan dibawa, dijemput oleh satu mobil. Lalu di dalam mobil itu mata saya akan ditutup sebab saya nggak akan pernah tahu tempat itu di mana. Itu buat keamanan bagi mereka yang sudah diperdagangkan, anak-anak yang diambil dari desa. Itu kemudian dijual. Bukan cuma tubuhnya sebagai perdagangan seksual, tetapi tubuhnya dianiaya. Seorang anak namanya Vika, umur 9 tahun. Diambil dari sebuah persekutuan di NTT. Trafficker itu datang ke persekutuan menawarkan anak-anak ini untuk bekerja, untuk sekolah di kota. Lalu dari NTT ini akan dibawa ke kota, ke Surabaya. Lalu pada usia 9 tahun dia datang dengan pendarahan besar karena vaginanya sobek sampai mendekati perutnya. Darah di mana-mana, dokter sampai menangis. Dokter yang adalah teman kami menangis. Lalu dia bilang, Rudy, kamu tidak tahu sebuah kisah. Dia ketemu seorang anak kecil namanya Adin, umurnya 5 tahun. Dia heran karena celana anak ini basah terus menerus. Waktu celananya mulai dibuka oleh dokter teman kami ini, dia kaget sekali. Karena darah, bukan cuma darah tetapi nanah ada di vagina. Karena anak umur 5 tahun ini menderita penyakit gonorrhea, raja singa, sifilis. Dan tubuhnya bukan cuma dilihat bagian kelaminnya, tetapi bagian bokongnya, bagian pantat, lubang pantatnya sudah berdarah. 5 tahun, seorang anak namanya Adin. This is what we call unspeakable atrocity. Unspeakable atrocity adalah kekejaman ekstrim yang melibatkan tindakan kejam, brutal, sadis, yang ujungnya berakhir dengan kematian. Pada waktu saya memimpin sebuah training buat mereka yang akan membantu mereka yang diperdagangkan, saudara. Ada 2 pendeta yang datang kepada saya sambil nangis dan bilang, Pak Rudy, kami nggak pernah tahu yang selama ini kami pikir pergumulan gereja hanya mengurusi ekonomi jemaat. Kami tidak tahu bahwa betapa mengerikannya dunia ini. Betapa penderitaannya begitu banyak. Kita nggak tahu sebab kita nggak ada di situ. Kita nggak tahu sebab pergumulannya tidak di situ. Dan itu problem gereja di mana-mana, saudara-saudara. Kita menjadi penikmat Kristus. Satu hari Yesus selesai berkhotbah. Khotbahnya begitu membuat orang terkagum-kagum. Mata mereka terbelalak mendengar khotbah 2 pasal itu yang mungkin berjam-jam. Sebuah khotbah yang mengubah otak mereka tetapi tidak mengubah hati mereka. Lalu kemudian mereka datang dan mengatakan, mari kita ikut dia. Tuhan, kira-kira doanya begini, Tuhan, mari kubuatkan sangkar emas. Sangkar emas itu gereja. Berkicaulah setiap hari. Aku akan saat teduh tiap hari. Hatiku akan senang dan tenang, dan aku akan selalu siap mendengar suaramu. Yesus yang melihat orang banyak yang begitu kagum dengan dia. Dan mungkin orang-orang yang sedang kagum dengan dia itu sedang berpikir untuk membuat gereja terbesar. Dan Yesus menjadi gembalanya. Saudara bisa bayangkan kalau ada Yesus menjadi gembala bagi seluruh gereja. Apakah gereja menjadi penuh? Tidak. Begitu banyak orang Kristen akan meninggalkan gereja. Karena Yesus mengajarkan sebuah hal yang sangat berbeda yang diajarkan oleh gereja hari ini. Alkitab mengatakan Yesus berdiri setelah selesai mengajar. Dan Alkitab mengatakan dia turun. Dan yang pertama dia temui adalah orang kusta. Dia turun, dia bertemu dengan orang buta. Dia turun, dia pergi ke kuburan tempat najis itu. Dan dia melepaskan 2 orang di Gerasa yang kerasukan setan. Saudara, orang-orang takjub. Saudara, ini adalah doa yang suka dikumandangkan oleh orang-orang Yahudi. Ini doa bagi rumah, tapi tidak cocok doa untuk gereja. Jangan biarkan kesedihan datang, kesedihan harus datang ke gereja. Sebab gereja lah menjadi tempat orang-orang menumpahkan kesedihannya dan kesendiriannya. Jangan biarkan masalah datang, gereja harus menampung masalah dan menyiapkan orang-orang untuk mendengar, untuk membantu. Para pebisnis bukan lagi memikirkan tentang berapa banyak uang yang saya bisa dapat lalu saya berikan kepada gereja. Gereja nggak perlu uang lebih banyak. Sebab gereja tidak perlu membuat rumah lebih besar. Yang perlu gereja lakukan adalah mengirim orang-orang ke tempat-tempat miskin. Lalu para pebisnis mulai mengajar bagaimana berbisnis di antara kantong-kantong kemiskinan. Jangan biarkan rasa takut masuk. Gereja harus menampung rasa takut. Jangan biarkan konflik. Gereja harus menampung rasa konflik itu. Sebab gereja tidak diperuntukkan untuk kedamaian. Sebab Alkitab mengatakan Yesus datang untuk memisahkan antara domba dengan kambing.
Saudara-saudara, 1 juta generasi Z akan meninggalkan gereja. Kalau saudara lihat kenapa alasannya, saudara-saudara, ada perbedaannya. Tahun 2010, kenapa anak muda meninggalkan gereja? Sebagian besar karena mereka merasa kotor. Mereka merasa nggak layak menjadi orang Kristen. Tapi 2019 terjadi perubahan drastis. Kenapa 1 juta anak muda tiap tahun meninggalkan gereja? Karena mereka merasa bahwa gereja tidak peduli. Mereka, anak-anak muda ini sangat tertarik dan terbuka menyaksikan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial. Menolong orang-orang miskin, membantu defend orang-orang yang menghadapi injustice. Tapi sudah perhatikan, hanya 36% orang Kristen yang datang ke gereja. Menurut penelitian The Great Opportunity Research tahun 2023. Hanya 3 dari 5 anak muda akan meninggalkan gereja pada usia 15 tahun karena tidak relevan lagi. Hanya 2,5% persembahan saudara-saudara dipakai untuk misi, untuk menjangkau. Karena lebihnya 97,5% itu dipakai untuk pembangunan. Satu hari ada seorang pengkhotbah, seorang gembala yang mengundang saya. Dia suka mengundang saya datang ke gereja Injili yang besar di Surabaya. Saya sebut namanya, saudara pasti tahu. Lalu pada waktu kebaktian pertama saya khotbah, karena waktu itu berkhotbah tentang konsep persembahan. Lalu saya bilang, saya berkhotbah, lalu kemudian begitu menjelang kebaktian 2 pendeta ini berbisik kepada saya dan mengatakan, Pak Rudi, tolong jangan bilang kepada jemaat untuk tidak memberi persembahan kalau untuk pembangunan gereja. Sebab kami sedang perlu 25 miliar, 22 sekian miliar untuk pembangunan. Saya bilang saya mesti tanya Tuhan dalam doa dan saya tetap berkhotbah yang sama. Sebab Alkitab ngomongnya begitu. Sampai hari ini sudah 8 tahun saya tidak diundang gereja itu lagi. Gereja itu punya gedung besar sekarang. Alien satelit kah? Sudah coba pikir-pikir, alien satelit 8 tahun lalu gedungnya kayak gini. Ya sudah kayak gini, berarti bukan alien satelit. Bukan. Tapi saudara-saudara, kenapa orang-orang anak-anak muda ini meninggalkan gereja? Saudara, The Great Opportunity Research 2023 menyebutkan alasannya. Gereja sibuk, siapkan ibadah, sebuah panggung pertunjukan, gedung bagus, pembicara hebat, namun selalu tidak hadir dalam situasi sosial yang gelap tentang orang kusta. Jemaat disetting untuk duduk mendengar, sesekali terlibat karena diberi rasa bersalah, tapi kemudian lebih banyak kumpul-kumpul, senang-senang dan sedikit berdoa, sambil lupa bahwa ada tanggung jawab terhadap orang kusta di luar sana. Di mana gereja ketika masyarakat menghadapi kemiskinan kota, pelacuran, anak tanpa ayah, anak yang sakit, putus sekolah, anak jalanan, janda, single parents, perampasan hak, kriminalisasi narkotika, stunting di Joyoboyo, busung lapar, gereja seringkali tidak hadir. Lalu sudah tahu kenapa alasannya anak muda meninggalkan gereja? Sebab gereja tidak hadir di tempat-tempat seharusnya gereja hadir. Saudara, ini membuat kita jadi pikir apakah gereja masih relevan, harus ada, saudara. Seorang namanya Francis Chan memulai dengan sebuah doa begini, Am I part of the problem of this church? Gerejanya adalah gereja raksasa namanya The Cornerstone di California. Dari 30 orang menjadi 6.000 jemaat. Lalu kemudian dia berpikir, dia ada pembicara hebat di mana-mana memberi inspirasi tentang how to build a mega church. Lalu kemudian dia duduk sebentar dan dia bilang something wrong with this church. Nggak ada yang salah bagi orang-orang yang mengejar huge show off. Lalu dia mulai berdoa dan bilang begini, kita bikin survei di jemaat, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Lalu dia kaget dengan kebutuhan jemaat pada waktu disampaikan hasil survei dari gereja yang menampung 6.000 orang ibadah itu. Yang dibutuhkan menurut jemaat mengatakan yang dibutuhkan adalah AC kurang dingin, speaker terlalu keras, bantal kursi sudah penyet, penerima tamu kurang ramah, dan semua tetek benge yang berkaitan dengan kenyamanan sendiri. Lalu dia menangis waktu dengar survei ini dan dia bilang something wrong, not with the church, something wrong with me. Am I part of the problem of this church? Kenapa orang hanya bergantung kepada pembicara bagus? Dan ketika tidak ada pembicara bagus, orang tidak datang. Kenapa hanya bergantung kepada a spiritual gift and a sermon? Padahal ada begitu banyak orang yang tidak pernah menggunakan spiritual gift-nya. Hanya duduk menjadi penikmat. Dan mengapa orang datang hanya mendengar khotbah? Lalu dia mengatakan begini, cara kita mengatur gereja akan membuat banyak tubuh Kristus menjadi lemah dan pelan-pelan mati. Karena yang bekerja cuma 7%.
Saudara termasuk 93%? Atau yang termasuk 7%? Dan kemudian mereka berhenti menjadi pengikut Kristus. Mereka hanya menjadi pengunjung gereja. Francis Chan memutuskan untuk berhenti dari gereja. Sambil memutuskan berhenti dari gereja, dia gelisah sekali. Dia bilang, jangan-jangan gereja ini nggak bisa jalan. Bisa jalan. Ada seorang penatuannya mengatakan, just go. We will be okay. Kemudian Francis Chan itu menjual rumahnya, menjual semuanya. Lalu kemudian dengan istrinya, dengan anaknya yang sekarang sudah 7, waktu itu masih 4. Kemudian pergi ke Global South, di selatan dunia, menyaksikan penderitaan. Yang pertama dia datangnya adalah India. Hari pertama dia datang di India, dia menyaksikan pendeta dan jemaat yang jumlahnya ratusan itu sedang duduk, menyanyi, memuji Tuhan. Di antara puing-puing gerejanya yang lagi terbakar. Penderitaan, penganiayaan. Lalu dia mengatakan bagaimana bisa orang tetap bisa memuji Tuhan dengan penderitaan ini. Saudara, ketika gereja ini ambruk karena dibakar orang, Elion kemana? Elion itu bukan gedung ini, Elion itu saudara-saudara. Lalu dia setelah lama di sana, dia pindah ke sebuah tempat di Thailand dan menjadi volunteer di panti asuhan. Lalu ketika dia di panti asuhan, dia menemukan kenapa ada ratusan anak muda yang membaktikan hidupnya. Mereka harusnya punya masa depan, tapi membaktikan hidupnya melayani anak-anak yang tidak punya berpapa dan beribu ini. Dan tidak digaji. Dan dia mengatakan harusnya ada orang yang berani berdiri melayani Tuhan bahkan tanpa digaji. Lalu dia berangkat ke Cina, dia menyaksikan gereja yang tidak pernah menjadi gereja raksasa. Sebab di gereja di Cina setiap kali sudah lebih dari 20 gereja itu harus memisahkan diri. Waktu dia tanya kepada pendetanya, kenapa memisahkan diri? Untuk mencegah dari penderitaan dan penganiayaan, bukan. Tapi untuk membuat semua orang di Cina bergerak bagi Kristus. Kita lebih suka kumpul, kita lebih suka jumlahnya banyak. Padahal harusnya kita berpisah. Setelah kita sudah siap, kita berpisah. Kapan kita siap? Pendeta-pendeta Cina mengatakan setiap 6 bulan atau setiap jemaat kita sudah lebih dari 20, kita mesti memisahkan dalam 2 grup, 2 gereja kecil. Karena itu gereja tidak perlu uang yang banyak untuk memaintain gereja. Karena yang dibutuhkan bukan gedung besar. Tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berdedikasi mencintai Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, gereja yang dimaksud adalah gereja sehari-hari. Lalu dia menemukan sebuah fakta begini. God always shows up in human suffering. Itu yang disebut dengan eklesia. Itu yang disebut dengan gereja. Lalu dia menemukan 6 hal di sini. Yang pertama begini. Love. God is our everyday, in our everyday relationship. Tuhan harus jadi yang pertama dalam relasi kita. Yang kedua yang disebut dengan care. Dia tidak menyebutkan tentang membagi-bagi sembako. Tapi dia mengatakan yang disebut dengan care adalah membuka rumah. Menyediakan dining room love. Waktu menyaksikan orang datang duduk makan. Saudara kalau mau melayani anak-anak dari timur. Saudara buka pintu. Sudah siapkan meja makan. Saudara yang pertama saudara temukan. Itu bukan senyum, tetapi air mata. Sebab dining room itu bukan tentang makanan, saudara. Tetapi tentang merasa dicintai, merasa diterima, merasa dikasihi. Yang disebut dengan mission itu bukan trip. Yang disebut dengan mission adalah helping hand in needy places daily. Yang disebut dengan discipleship adalah split. Kalau sudah lebih dari 20, split. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, split. Sebab kita nggak boleh menikmati persekutuan, kita akan mati. Kita akan hidup dengan konflik lalu berpikir untuk pindah. Karena yang disebut dengan gereja, yang disebut discipleship mesti menyebar selnya. Yang disebut dengan leadership adalah bukan pendeta, bukan penatua, bukan majelis. Tapi yang disebut dengan leadership adalah all Christian will be ordained. Setiap minggu akan ada orang yang berduduk berlutut di depan gereja untuk diutus pergi. Lalu kemudian para pendeta akan mengatakan kamu tidak perlu datang lagi minggu depan sebab gerejamu yang baru itu di sana, bukan di sini. Soalnya gereja ini harus jadi gereja yang sepi. Bukan karena nggak ada orang datang lagi. Tapi kita mengutus banyak sekali orang. Ini tempat training. Ini tempat training bukan tempat pertunjukan, saudara-saudara. Yang disebut dengan financial adalah 100% for the needy. Not for building the church anymore. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan daily life as a church. Kalau kita nggak mau jadi orang yang cuma menjadi orang yang menikmati Kristus, berarti kita dipanggil untuk menjadi orang yang dekat dengan hatinya. Soalnya panggilan gereja adalah kita diundang oleh Tuhan
untuk melihat tempatnya bekerja. Tuhan itu seperti tour guide. Sini Rudy, ini tempatku bekerja. Tempatku bekerja. Tuhan bekerja di gereja seperti ini. Tapi Tuhan tertarik pergi ke tempat-tempat yang orang nggak mau pergi. Hanya karena gereja tidak mau pergi. Ingat saudara-saudara, Tuhan tidak punya opsi lain untuk mengasihi dunia kecuali lewat kita gerejanya. Saudara, kalau saudara mulai tanya tentang apa panggilan Tuhan bagi kita. Alkitab mengatakan setelah Yesus berkhotbah begitu rupa, begitu menarik hati banyak orang. Dia turun. Dan waktu dia turun ke tempat yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi yang mendengar Yesus. Saudara, tema utama dari Injil Matius adalah Christ and His Kingdom. Saudara, Christ and His Kingdom itu bicara apa yang paling penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja adalah Christ and His Kingdom. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Bring the lost home. Saudara, panggilan itu mengandung apa sih sebenarnya, saudara? Panggilan Tuhan itu mengandung 3 hal, yaitu yang pertama begini, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggilmu bukan cuma namamu karena namamu indah dan kamu punya tanggung jawab khusus dari Tuhan. Tapi Tuhan memanggil namamu untuk mendekati Dia, untuk memikul beban bareng-bareng dengan Tuhan. Saudara, ini disebut dengan panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan sekarang ada di tempat-tempat yang disebut dengan dunia yang berbau kematian. Kalau sudah lihat Efesus pasal 6 ayat 13, Alkitab mengatakan dunia ini akan ada di hari-hari yang jahat. Sudah tahu hari-hari yang jahat di dalam terjemahan aslinya adalah hari penjegalan, pembunuhan besar-besaran. Dan kita hidup gereja kecil ini, hidup di tengah-tengah lingkaran yang disebut dengan dunia yang berbau kematian. Di mana-mana kita lihat kematian. Problemnya adalah apa respon kita? Apakah kita anggap itu sebagai noise saja, noise of suffering? Seorang namanya Daniel Lambert mengatakan begini, sebagai pengikut Kristus, kita tidak mungkin berpaling dari penderitaan atau kesedihan atau mengabaikan orang-orang lemah di sekeliling kita. Kita tidak mungkin berdoa dan menyanyi sambil melupakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Saudara, Tuhan panggil kita hadir di noise of suffering itu. Bukan menikmati panggung pertunjukan ini. Saudara, kita harus berhenti menikmati panggung pertunjukan sebab yang disebut dengan pelayanan firman, kalau dalam konteks Alkitab, adalah pelayanan di rumah, menjangkau tetangga-tetangga, our neighbor. Saudara, ada sebuah kisah, pemain musik boleh maju ke depan. Ada sebuah kisah di Kambodia. Saudara tahukah beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar dari seorang teman bahwa ditemukan lebih dari 100 anak-anak remaja usianya 12 tahun ke bawah. Ditemukan di Kambodia, sedang disiapkan menjadi perempuan penghibur, usia 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Karena mengerikannya dunia sedang tertarik dengan tubuh anak-anak kecil. Pedofil. Dan orang-orang ini membeli dengan harga mahal tubuh-tubuh baik anak-anak perempuan ini. So, ketika di Kambodia ada pengalaman sebuah cerita yang menyedihkan. Kalau saudara pergi ke Kambodia ada sebuah tempat wisata namanya The Chong Ek. Tempat ini adalah tempat The Massacre. Tempat pembunuhan besar. Ada 2 juta orang mati di lubang-lubang di bawah lantai ruangan ini. Main musik boleh memainkan dengan lembut. Saudara perhatikan di ujung sana, di ujung sebelah sini. Ada sebuah pohon yang disebut dengan the killing tree. Pol Pot yang menguasai Kambodia pada tahun itu, tahun 75 sampai 79. Itu dengan mengerikan sekali membunuh semua anak-anak. Sama seperti kejadian ketika Herodes membunuh anak-anak. Kenapa anak-anak? Sebab anak-anak akan membawa impian masa depan. Dan masa depan tidak boleh ada. Karena kalau masa depan tidak boleh ada, yang pertama dibunuh adalah anak-anak. Dengan menarik anak-anak itu, menghantam tubuh anak-anak itu di pohon yang disebut dengan killing tree itu.
Kalau saudara pergi ke sana, saudara ketemu banyak karet-karet gelang yang digantung menjadi lambang anak-anak yang meninggal dunia. Anak-anak yang harusnya dikuncir dengan cantik. Anak-anak yang harusnya menikmati masa kecilnya. Dibeng ke pohon itu. Mati. Dalam sebuah kisah, para wisatawan datang dan mereka menyaksikan. Mereka tidak mau datang pada waktu musim hujan. Sebab tempat itu menjadi tempat yang mengerikan pada musim hujan. Dan begitu hujan datang, tiba-tiba saja air menjadi keruh karena banyak banjir di mana-mana. Dan dari tanah yang mulai lembek karena air itu akan muncul tulang berserakan di mana-mana. Saudara, ini penderitaan. Tapi saudara tahukah apa yang terjadi pada waktu penderitaan itu dan itu dilakukan oleh orang-orang Kristen? Ada sebuah buku yang ditulis oleh Don Cormack. Judulnya Killing Field, Living Field. Pada waktu tahun 70-an jumlah orang Kristen di Kambodia itu 300 orang. 300 orang. Dia menulis dan dia mengatakan begini. The old, the weak, pregnant woman, little children, the sick, the dying were thrown like garbage. 2 million people were driven out like sheep going to the slaughter. Orang yang tua, yang sakit, yang lemah, perempuan-perempuan hamil, anak-anak kecil yang sakit, yang sudah hampir sekarat, dibuang seperti sampah. Dan saudara bisa menemukan di tempat-tempat sampah di Surabaya. Saudara pergi ke daerah Keputih, saudara bisa menemukan orang-orang yang dibuang seperti sampah. 2 million people, 2 juta orang mati di sana. Dan dia bilang satu kalimat yang menggetarkan hati saya. Saudara kalau baca buku ini, saudara tidak akan berhenti menangis sepanjang saudara baca buku yang ratusan halaman itu. 300 Cambodian Christian, 300 itu artinya semua 100% of Christian in Cambodia pada waktu itu show up to rescue in the most atrocity, yang paling kejam, action of human possessed by the power of evil, and they were slaughtered too. Saudara kalau lihat cerita-cerita sejarah dunia tentang orang Kristen, ketika semua orang pergi meninggalkan tempat-tempat yang paling berbahaya, mereka justru datang. Dan itu menjadi tempat di mana gereja dibangun di atas penderitaan dan darah martir yang mati demi Kristus. Dan gereja tidak pernah dibangun di atas spectator, orang-orang yang datang menjadi penonton dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, saya mengundang saudara untuk membaca buku ini dari Don Cormack, Killing Field, Living Field, tempat di mana penderitaan besar. Saudara, saya ingin menutup cerita hari ini dengan 2 kisah yang pendek. Seorang namanya Henry Nouwen adalah seorang yang menjadi profesor di Notre Dame, di Yale University, di Harvard University. Dia ada seorang psikoterapis dan juga seorang romo, pastor di gereja. Tapi hatinya selalu gelisah. Kenapa gelisah? Dia menuliskan di bukunya Searching for a Place Called Home. Dia pengen ngajar apa yang disebut dengan home. Karena kadang-kadang gereja bukan home, tapi gereja menjadi semacam court, not home. Orang menjadi takut datang karena dia tahu bahwa hidupnya tidak lebih layak dari orang-orang yang berdiri atau duduk di gereja. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan Lark atau disebut dengan Daybreak di Kanada. Dia menawarkan diri menjadi volunteer. Lalu pemilik Lark ini kemudian bertanya kepada dia, kamu mau ngapain di sini? Henry Nouwen, seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang menjadi penasihat banyak presiden, mengatakan, I want to learn to love. Lalu kemudian pemilik Lark itu mengatakan, ada satu anak namanya Adam Arnett, umurnya 26 tahun. Tiap tahun orang-orang yang mengasuh dia tidak mau lagi mengasuh anak ini. Karena anak ini terlalu sulit diasuh. Dia mengatakan tanpa berpikir aku mau. Lalu dia menulis di dalam bukunya, setelah 1 minggu dia menjadi menyesal. Karena setiap kali dia ngomong, dia biasa ngomong dengan petinggi-petinggi. Dia biasa ngomong dengan sesuatu yang sangat dalam. Tapi kali ini waktu dia ngomong dengan Adam Arnett yang muncul hanya liur. Adam Arnett yang gak bisa jalan. Adam Arnett yang bisu. Adam Arnett yang tuli. Dan kemudian Adam Arnett ini menjadi guru bagi Henry Nouwen.
Henry Nouwen masih didatangi oleh orang-orang penting dari kepresidenan. Dan dia mengatakan, wait for me for 2 hours. 2 jam aku datang lagi. Dia ke sana ke kamar untuk membersihkan Adam. Dia merapikan Adam. Dia menyuapi Adam 2 jam. Kemudian dia datang hanya punya waktu 5 menit. Dia mesti balik ke Adam. Dan dia melayani Adam selama 10 tahun. Adam meninggal. Dan ketika Adam meninggal, dia menulis sebuah buku, God's Beloved. Adam yang dikasihi Allah. Dan buku ini selesai seminggu sebelum Henry Nouwen meninggal dunia. Dan dia mengatakan begini, I know what is home. Yang disebut dengan home adalah I want to become his child. Aku ini bukan pelayannya, pesuruhnya Tuhan. Tapi aku ini anaknya Tuhan. Saudara-saudara, kita ini bukan pesuruh Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan artinya apa yang dia rasa, aku rasa. Apa yang dia lakukan, aku pengen lakukan karena aku ingin contoh dia. I want to become just like Christ dalam hidup. Saudara-saudara, Henry Nouwen mengatakan showing Christ dengan cara yang sederhana. Dia mengatakan begini, penderitaan. We must go to the suffering. Penderitaan mengundang kita untuk menyerahkan rasa sakit kita ke tangan yang lebih besar. Di tangan Kristus yang berlubang paku, kita melihat Allah yang menderita, yang tersakiti karena kita. Dan Allah memanggil kita untuk membagikan God's suffering love kepada dunia yang sedang sakit ini. Dan dia mengatakan kalimat penting ini, saudara. Penderitaan kita yang kecil maupun sangat besar selalu terhubung dengan hati Kristus. Penderitaan adalah sebuah jalan tol kita tahu tentang hatinya Kristus. Kalau kita mau hidup seperti di dalam hatinya Kristus, maka gereja tidak boleh takut hadir di dalam penderitaan. Sebab penderitaan adalah jalan tol kita masuk ke hatinya Tuhan. Kita hanya mengerti tentang kayu salib yang berharga ini. Kalau kita hadir dalam penderitaan. Sudah berkali-kali saya memutuskan untuk berhenti melayani Tuhan. Berkali-kali. Berhenti. Ada seorang teman yang melayani anak-anak yang diperkosa berkali-kali di Surabaya. Dia diperawat di rumah sakit jiwa di Menur selama 2 tahun. Dan dia bilang, Rudy, can you imagine bagaimana aku bisa hidup mengasihi Tuhan waktu tiap hari aku melihat anak-anak yang sekarat ini karena diperkosa pada waktu mereka kecil. Tapi dia bilang dalam perenungannya di Menur di rumah sakit jiwa itu, dia mengatakan, aku jadi ngerti salib Kristus. Saudara, gereja yang melewatkan penderitaan sesama, melewatkan kisah dan pengertian tentang salib Kristus. Saudara, kita dipanggil Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk hadir di tempat-tempat yang menderita. Alkitab mengatakan Yesus mengulurkan tangan, menjamah. Menjamah artinya apa, saudara? Menjamah dalam bahasa aslinya haptomai. Itu artinya menyalakan yang sudah padam. Seorang namanya Marilyn Monroe. Marilyn Monroe dari kecil pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia gak punya papa mama. Papa mama yang dia ketahui bukan papa mama aslinya. Dan dia harus pindah dari satu foster care family ke satu foster care family. Dia merasa tidak pernah dicintai. Maka pada waktu dia tumbuh besar, dia menyerahkan tubuhnya kepada banyak laki-laki. Satu hari dia diwawancara oleh New York Times dan mengatakan begini, Marilyn Monroe, apakah kamu pernah merasa dicintai? Marilyn Monroe kemudian berurai air mata. Dia tidak ingat banyak cerita. Tapi dia ingat pada waktu usia 9 tahun, di rumah foster care yang ketiga. Dia udah pindah berkali-kali. Tapi di rumah foster care yang ketiga, ketika dia melihat mama angkatnya itu lagi make up. Lalu dia datang mendekati mama angkatnya itu. Lalu mama angkatnya mencolek bedak itu. Lalu menempelkan ke hidung Marilyn Monroe. Dan mengatakan, how beautiful you are. Marilyn Monroe tahu. Itu satu-satunya yang dia dengar. Ada seorang mengatakan, how beautiful you are. Sebab semua laki-laki yang mengatakan dia cantik hanya pengen tubuhnya. Usianya 36 tahun. Dia mati sebagai orang yang tidak dicintai. Million people like this. Million people seperti Adolf Hitler. Apa yang baik dari Adolf Hitler? Adolf Hitler adalah seorang yang berjanji pada dirinya. Saya membaca sebuah buku biografi mengatakan, aku tidak akan pernah senyum di depan kamera. Papanya memukul Adolf Hitler sampai berdarah baru berhenti. Karena itu Adolf Hitler selalu menaruh buah
di kantongnya setiap kali papanya datang memukul dia, dia makan buah itu, dia gigit buah itu pecah seperti darah, baru papanya berhenti. Ketika dia tumbuh besar dia pengen jadi pastor, pendeta. Sampai kemudian dia kecewa kepada Tuhan karena mama yang dia cintai satu-satunya mencintai dia mati usia 13 tahun. Dia tumbuh besar menjadi kejam. Dari 150 juta orang yang mati di Perang Dunia Kedua, 50 juta orang mati di tangan Hitler. Kejam. Satu hari dia akan foto keluarga. Ingat, dia tidak pernah mau senyum di depan kamera. Ngeri sekali orang ini. Ketika dalam persiapan foto keluarga ada satu tukang foto dari Rusia berhasil mengcapture sebuah gambar. Dan itu satu-satunya foto di mana Adolf Hitler tersenyum. Itu pada waktu sedang menjelang foto. Bayi kecilnya itu menyentuh pipinya dan Adolf Hitler lupa bahwa dia tersenyum. Tapi kali ini di depan kamera. Satu hari pada waktu dia wawancara tentang senyumnya ini, dia mengatakan begini, I learn not to laugh, but I cannot. Kita pergi ke tempat-tempat yang paling kejam, kita sentuh hidup orang. They cannot to hate anymore. They cannot hate anymore. I learn not to laugh, but I cannot. Ketika kasih datang, Saudara, Yesus mengundang kita datang. Jesus invites us to the generosity of His eyes and His warm touch and welcome us in our suffering and pain. Tapi kita akan kehilangan Kristus dan cintanya when we run away from suffering. Gereja ini harus dibangun di atas suffering. Dan ada orang-orang yang keluar dengan berani to reach the sufferer. Saudara-saudara, biar menjadi pergumulan kita masing-masing. Apa yang disebut dengan gereja? We open our door. We invite people to love and to be loved. Saudara-saudara, ada di antara saudara yang hanya menampung air mata saudara sendiri. Gereja tidak boleh melakukan dan membiarkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Jesus, invite us to the generosity of His eyes and His warm touch and welcome us in our pain. Gereja satu-satunya alat Tuhan di dunia. Dan gereja itu adalah kita. Maukah engkau pergi? Tuhan, kami hanya berusaha membayangkan bahwa hati Tuhan menampung begitu banyak air mata. Di tempat yang lain, kami berusaha menghindar dari air mata. Karena kami pikir yang disebut dengan persekutuan adalah kami menikmatinya saja untuk diri kami sendiri. Tapi kami lupa yang disebut dengan persekutuan fellowship adalah semua menjadi hidup. Organ-organ tubuh Kristus menjadi hidup. Semua orang bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak, mulut bergerak, telinga bergerak. Karena kami semua adalah tubuh Kristus. Dan kami gak boleh menjadi orang yang hanya menyaksikan waktu ada tubuh kami yang lain yang terluka. Tuhan, berikan kami keberanian. Berikan kami keberanian untuk membuka pintu kami lebih lama. Berikan keberanian bagi para pengurus untuk mulai berpikir bahwa Elion dan gedungnya tidak boleh dikunci sepanjang minggu, hanya dipakai beberapa jam. Tapi tempat ini bisa menjadi tempat berteduh bagi tukang becak. Tempat berteduh bagi mereka yang punya kios dan kepanasan di kios yang beratap seng itu di dekat pasar. Tuhan, gereja ini harus dibangun bukan di atas spectator. Tapi gereja ini dibangun di atas the blood of Christ. Dan di atas blood of Christ ada air mata, pergumulan, penderitaan orang-orang yang kami jangkau sebagai gereja. Terima kasih ya Tuhan.
This is our home. This is our church. When home plus church, it become loving well. Ajar kami untuk loving well. Sebelum kami mati, ajar kami untuk loving well. Loving well. Seperti Kristus. Demi Kristus Tuhan yang kami sayang, yang mengasihi kami. Amin. So, mari kita bangkit berdiri sama-sama.